Elon Musk warns that US is already in recession. Is he right? Apakah Elon Musk benar bahwa Amerika sekarang ini telah berada di fase resesi? Dan bahkan dia mengatakan bahwa Amerika ini resesinya itu akan semakin buruk. Dan ini dia bicara ketika di All-In Summit Miami on Sunday ya. Jadi beberapa hari lalu dia diwawancara via teleconference karena Elon Musk tidak hadir di sana. Tetapi poin penting yang dikatakan Elon Musk di sini itu adalah 12 sampai 18 bulan ke depan akan ada resesi. Welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih telah mengupdate berita kripto terbaru dari channel ini. Pada update kali ini kita akan berbicara mengenai global recession yang barangkali akan kita hadapi mungkin dalam 12 sampai 18 bulan kemudian, ini menurut Elon Musk ya. Dan berikut saya tampilkan interview Elon Musk itu di acara All-In Summit itu ya. Saya cut dia ke beberapa detik untuk kita ambil poin-poin pentingnya saja. Where do you think the economy is headed right now? Do you think we're in a recession, or is it just a risk? How do you assess our current economic situation? Well, predicting macroeconomics is always difficult, and one should assign probabilities to these things. Now, the thing is that recessions are not necessarily a bad thing. I've now been through a few of them, and what tends to happen is if you have a boom that goes on for too long, you get misallocation of capital. It starts raining money on fools, basically. It's like any dumb thing gets money, and I'm sure you've seen a few of those. So at some point it gets just out of control, and you just have a misallocation of human capital, where people are doing things that are silly and not useful to their fellow human beings. And then those companies, there needs to be sort of an economic enema, if you will. Eventually the economic enema does its job. It clears out the pipes, if you will. Yes. and sort of the bullshit companies go bankrupt, and the ones that are doing useful products are prosperous. But I think we probably are in a recession, and that recession will get worse. But these things pass, and then there will be boom times again. So it'll probably be some tough going for, I don't know, a year, maybe 12 to 18 months is usually the amount of time that it takes for a correction to happen. Alright, bagaimana menurut teman-teman dengan insight dari Elon Musk itu tadi? Silakan tulis di komentar ya, apa pendapat kalian mengenai global recession yang akan kita hadapi atau mungkin sudah terjadi ini dalam pasar kripto kita terutama ini. Dan hari ini pun ya, kita di CoinGecko ini harga Bitcoin itu masih berada di 29.400 ketika video ini diambil ya. Dan ini telah terreject lagi dari 30.000. Jadi kita bermain itu 29, 30, 29, 30. Itu saja teman-teman. Dan kalau kita lihat ya dari time frame yang agak pendek ya atau short term ya. Di sini kita telah menghasilkan semacam triangle di sini. Kalau saya perhatikan dari patterns-nya ini disebut sebagai bear ascending triangle. Dan biasanya yang terjadi itu adalah ini adalah hard to believe atau di sini adalah inconvenient truth ya teman-teman. Ini kenyataan yang pahit lah. Tetapi seperti inilah technical analisisnya untuk short term Bitcoin, dan apapun bisa terjadi, antara dia turun ataupun dia bisa jadi naik. Dan kalau lihat di posisi ini, dia sudah di bottomnya dari segitiga ini, dan kemungkinan dia akan hantam dulu ke 30.000, baru setelah itu dia turun teman-teman. Seperti itu skenarionya. Dan menurut Cointelegraph juga dikatakan Bitcoin Death Cross data hints 43% drop due to in BTC price bear market. Jadi kalau benar ini seperti yang dikatakan oleh chart tadi itu, maka kita akan mengalami 43% drop ya dari sini, dan harga kita yang akan ketemu nanti itu di 22.700. Seperti dikatakan oleh Cointelegraph di sini, Dead Cross BTC price target now 22.700. Itu targetnya sekarang. Dan ini dikutip dari analisanya Reg Capital ya, dan dikatakan juga di sana kita ada kemungkinan untuk turun ini sampai 22.700 karena kita telah terjadi dead cross itu pada
Januari ya 2022 itu fix kita terjadi dead cross di sana. Dan apakah dengan begini kita sudah resmi ini teman-teman akan semakin parah nasib kita? Jika memang benar demikian ya, maka ini adalah pertama kali Bitcoin itu menghadapi 8 candle merah dalam chartnya. Jadi ini kejadian pertama kali terjadi ya sejak 2014. 2014 pun itu hanya terjadi 5 candle merah mingguan. Dan sekarang ini kita telah hampir pasti menjadi 8 candle merah mingguan. Itu yang membedakan crash kita pada tahun ini teman-teman. Jadi dengan begini FUD itu akan semakin banyak bertebaran, apalagi melihat harga itu sudah drop jauh sekali ya. Dan akan banyak sekali akan muncul berita-berita yang mengatakan Bitcoin mati lah, Bitcoin bombshell lah, kemudian the rise and fall Bitcoin lah, segala macam, crypto crisis, segala macam. Dan sehebat apapun mereka ini ya, mengeluarkan berita-berita yang fad seperti ini, berita-berita buruk tentang Bitcoin seperti ini, tetapi nyatanya teman-teman, sampai sekarang Bitcoin itu masih dipercayai sebagai aset yang dapat melindungi mereka di masa depan, melindungi aset-aset di masa depan. Apalagi kalau benar ini nanti itu kita akan menghadapi global recession, inflasi segala macam, maka Bitcoin ataupun kripto aset lainnya itu bisa menjadi tempat kita melindungi aset-aset kita untuk di masa depan. Tetapi kita juga harus sabar dalam membelinya teman-teman. Dan saya secara pribadi masih sangat-sangat long term bullish on Bitcoin ini teman-teman. Itulah kenapa saya selalu melakukan DCA. Artinya saya mencicil dengan kemampuan keuangan saya sedikit demi sedikit. Alasan saya itu simple, karena saya melihat adopsi-adopsinya itu semakin besar sekarang ini dibandingkan pada tahun 2018. Sekarang ini salah satu contohnya adalah Vietnam ya. Vietnam launch Blockchain Association to conduct research and suggest regulation. Jadi Vietnam ini telah mulai ini mengadopsi blockchain ya untuk melakukan research, dan bahkan dia itu mensuggest ya untuk membuat peraturan untuk blockchain-nya di sana. Jadi sepertinya Vietnam ini sudah selangkah lebih maju ya dari negara-negara Asia Tenggara lainnya ya kalau saya lihat, karena dia sudah mulai mengimplementasikan teknologi blockchain ya. Kemudian meskipun kita semua berharap bahwa perang Rusia dan Ukraina itu bisa berakhir dengan damai teman-teman, karena Menteri Perdagangan Rusia itu mengharapkan dilegalkannya cryptocurrency. Jadi anggota pemerintahan di Rusia itu berpendapat ya bahwa mereka itu harus melegalkan cryptocurrency karena mereka sedang menghadapi yang namanya ban dari Amerika segala macam. Dan seperti kita tahu, cryptocurrency itu adalah aset yang terdesentralisasi, artinya dia tidak terkontrol oleh negara ataupun institusi manapun dan dia bebas dipakai. Jadi orang-orang yang berpikiran visi ke depan ini sudah memikirkan ya untuk keluar dari kungkungan ekonomi global yang dipegang oleh beberapa negara tertentu gitu kan. Jadi mereka ini berharap secepatnya Rusia itu melegalkan cryptocurrency, dan ini akan bagus teman-teman buat kita ataupun investor di kripto ini ya, karena dengan begini akan membuktikan bahwa memang cryptocurrency itu adalah aset yang terdesentralisasi. Dan seperti dikatakan oleh MicroStrategy pun dikatakan ya, dia mengatakan bahwa Bitcoin ini bisa sampai jutaan dolar meskipun sekarang ini terjadi sell off atau penjualan besar-besaran terhadap aset ini ya, Bitcoin ini ya. Dan Bitcoin Strategy ini mengatakan bahwa I expect Bitcoin is going to go into millions, so we're very patient. We think it's the future of money. Jadi seperti dikatakan oleh MicroStrategy, dikatakan bahwa Bitcoin ini adalah masa depan uang. Dan dia sangat sabar untuk menunggu momen-momen seperti ini terjadi. Dan memang harus seperti itu teman-teman. Kalau kita investasi itu, yang paling utama harus dimiliki itu adalah kesabaran. Apalagi kita tahu ini, market ini merupakan market yang sangat volatil. Jadi dia bisa dalam beberapa bulan turun, beberapa bulan dia flat, kemudian setelah itu dia terjadi roket, terus saja dia naik. Nah, disitulah kita kadang-kadang panik, beli, dan setelah kita panik beli, kita FOMO di situ, maka dia terjadi penurunan lagi karena retail ataupun institusi sedang take profit di sana. So, yang harus kita miliki di sini itu adalah skill pertama itu yang wajib ya, kesabaran. Dan kesabaran yang dimiliki oleh MicroStrategy ini rupanya sekarang itu telah mulai diadopsi oleh keluarga-keluarga di Eropa ya. Dan menurut Cointelegraph di sini, European families sees crypto as
a tool to increase saving menurut survei. Jadi ini ada survei kepada anggota-anggota keluarga di Eropa ya. Itu mencatat ya bahwa 3 dari 5 European respondent itu mendeklarasikan bahwa 50% pertumbuhan dalam crypto investment. Dan lebih lanjut teman-teman, 55% of European participants declare that they currently hold cryptocurrency. Jadi ada 55% orang Eropa itu yang ikut partisipasi survei ini mendeklarasikan diri bahwa mereka hold cryptocurrency. Dan lebih dari 70% responden ini tercatat bahwa kripto itu berfungsi paling utama di keluarga mereka. Dan sebagai tambahan, di survei ini juga ditemukan bahwa 61% responden itu melihat kripto sebagai cara yang baik, yang bagus untuk mendiversifikasikan investment mereka. Jadi, seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, diversifikasi. Jadi, itulah cara kita untuk investasi di kripto ini, teman-teman. Dan apakah 12 bulan ataupun 18 bulan yang dikatakan oleh Elon Musk tadi itu mengenai global resesi itu akan terjadi? Saya kira kalau kita punya manajemen risiko, kemudian kita melakukan diversifikasi, kemudian kalau kita ada aset yang naik, kemudian kita take profit along the way gitu kan. Jadi, kita bisa bertahan ini dalam bear market ataupun winter crash yang terjadi pada masa-masa kita yang akan datang ini, teman-teman. Apalagi kita menunggu halving yang berikutnya terjadi di BTC kan. Dan setelah ini saya akan ada update ya mengenai Cardano nanti, dan juga ada CoinJet ya yang merupakan salah satu request dari kolom komentar. Saya akan bahas di sana nanti ya. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi referensi kita. Saya tidak berniat untuk membuat kalian panik di sini, dan untuk diingat, this is not financial advice. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Black Juan. Peace my friend.